Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki tanggal 13 Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadah puasa kita, menerima salat malam, salat tarawih kita, dan seluruh amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali hadis Umdatul Ahkam, masih dalam bab tentang puasa. Hadis 219, penulis rahimahullah beliau mengatakan, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumain al-fitri wan nahri wa anis samai wa an yahtabi rajulu fi thawbin wahid wa anis salati ba'da subhi wal asri. Akhrajahu Muslim bitamamih wa akhrajahu Al-Bukhari as-sawma faqat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa di 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Rasulullah juga melarang dari as-sama,
dan Rasul melarang seseorang memakai satu pakaian kemudian duduk dengan memeluk lututnya. Rasulullah juga melarang dari salat setelah subuh dan asar. Dikeluarkan oleh Imam Muslim secara lengkap dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari sampai larangan puasa di hari raya saja. Hadis ini ada beberapa perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah larangan puasa saat Lebaran, baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena Idul Fitri dan Idul Adha adalah waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk menampakkan kebahagiaan. Maka Nabi melarang kita berpuasa pada 2 hari raya. Walaupun puasanya adalah puasa nazar. Apa nazar? Puasa janji hutang, maka tidak boleh sekalipun itu puasa nazar. Tetap dilarang untuk puasa saat hari raya. Yang kedua, Nabi melarang dari yang namanya as-soma. As-soma adalah memakai kain yang menutupi seluruh tubuh dan tidak ada tempat untuk keluarnya tangan dan kaki. Apa bahasa kita? Kerukupan. Sleeping bed, dia dari atas ke bawah. Sleeping bed dari bawah ke atas. Gitu kan? Ya. Jadi soma itu memakai kain dari atas, kerukupan, dilipat-lipat begitu, tangan nggak ada tempat untuk keluar. Kemudian dipakai ketika sholat. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Satu, membahayakan. Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak. Bagaimana mau sholat? Yang kedua, kenapa dilarang? Karena akan membuka aurat, karena dia cuma 1 lembar kain. 1 lembar kain dikerukup begitu. Beda dengan kain ihram. Kalau kain ihram kan tangan masih leluasa bergerak. Ini enggak, ketutup semuanya. Itu yang disebut dengan soma. Maka Nabi melarang dari yang namanya as-soma, ya. Yang ini akan membahayakan, juga akan menampakkan aurat seseorang kalau dilakukan saat sholat. Bisa dilihat di Google, tulis, ketik as-soma, kemudian buka, klik gambar. Nanti akan kelihatan apa sih as-soma itu kayak bagaimana. Kemudian yang ketiga, Nabi melarang seseorang duduk dengan menggunakan satu kain. Duduknya adalah duduk di atas kedua bokongnya sambil menegakkan kedua lutut, ya, dan dipegang, dirangkul. Gimana? Nah, begitu. Tapi dengan memakai satu kain, dengan satu baju, satu kain. Ini juga dilarang. Kenapa dilarang? Karena tetap akan menampakkan aurat, terlebih lagi ketika sholat, dan terlebih lagi ketika sholat Jumat. Tidak boleh kita duduk dengan model seperti itu. Selanjutnya, Rasulullah SAW melarang dari sholat, maksudnya sholat sunnah.
setelah subuh dan asar. Setelah subuh tidak boleh kita sholat sunnah sampai matahari terbit. Begitupun ketika asar tidak boleh sholat sunnah sampai matahari terbenam. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Orang-orang yang menyembah, mengagungkan matahari, mereka beribadah ketika detik-detik matahari akan terbit. Mereka beribadah ketika detik-detik matahari akan tenggelam. Itu hikmahnya. Dilarang seorang muslim menyerupai ibadahnya orang-orang penyembah matahari. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, larangan dari puasa pada 2 hari raya. Larangan dari puasa pada 2 hari raya. Dan larangan ini sifatnya haram, tidak boleh. Bagi yang melanggar, puasanya tidak sah dan dia dapat dosa. Jadi puasa saat lebaran, walaupun bayar hutang, walaupun puasa nazar, tidak boleh, alias haram. Bila ada yang melakukan, puasanya tidak sah dan dia dapat dosa, karena haram kita puasa di saat lebaran. Bagaimana di hari kedua, H+2, boleh tidak? Hari kedua boleh, tidak ada larangan ya. Cuma kuat tidak, ketupat masih ada itu, nastar masih banyak ya. Hari kedua puasa. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan memakai kain kemudian kerukupan ya. Kemudian memakai ke seluruh tubuhnya dengan tidak menyisakan tempat untuk tangan dan kaki. Ini tidak boleh. Kemudian juga larangan duduk dengan memegang kedua lutut ditegakkan sambil memakai satu baju, karena ini akan menampakkan aurat. Coba kita satu kain, paha diangkat, lutut diangkat, dipegang. Kelihatan ada yang bolongnya enggak? Jelas kelihatan, maka enggak boleh. Kalau tidak satu kain kayak kita sekarang, ada celana, bahkan celana panjang kita di dalamnya ada celana pendek, kemudian kaos atau baju lengan pendek, boleh ya, selama bukan sholat Jumat. Misalkan lagi santai-santai begitu, tidak ada masalah karena aman dari aurat. Tapi yang pakai sarung, duduknya seperti itu, sarungnya satu dari atas sampai bawah cuma satu kain, ini sangat mungkin kelihatan aurat, maka dilarang, tidak boleh. Pelajaran dari hadis ini juga yang bisa kita ambil, larangan sholat sunnah setelah subuh dan asar. Larangan sholat sunnah setelah subuh dan asar, kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Contoh, tahiyatul masjid. Masuk masjid habis asar, ingin sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, 2 rakaat. Boleh tidak? Boleh, karena dia punya sebab. Kalau tidak punya sebab, maka tidak boleh. Tidak boleh kita sholat sunnah setelah asar atau setelah subuh. Apalagi bangun subuh ketiduran, kemudian bangun sudah lewat jam 5 subuh.
Kita ingin sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Boleh tidak? Itu kan habis subuh, sholat sunnah. Boleh, karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Ketiduran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau satu hari pulang dari perang. Kemudian singgah di satu tempat. Karena kecapean, tidur semua. Rasul tidur, pasukan tidur. Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali ketika sudah terang. Maka Rasulullah sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru sholat subuh. Ini disebut sholat yang memiliki sebab. Maka boleh walaupun dilaksanakan setelah subuh. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak boleh kita sholat sunnah setelah subuh atau setelah asar. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan bagi kaum muslimin untuk meniru-niru orang kafir. Larangan bagi kaum muslimin untuk meniru-niru orang kafir. Nabi Muhammad SAW sampai melarang umatnya jangan sholat setelah subuh, setelah asar. Kenapa? Agar kita tidak meniru-niru ibadahnya penyembah matahari, orang kafir. Jadi syariat Islam itu sangat menjaga kaum muslimin agar tidak meniru gaya-gaya orang kafir, termasuk dalam hal ibadah. Dan ini hadisnya jelas. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Sekarang kalau kita lihat kenyataan ya, zaman kita, betapa banyak kaum muslimin yang sudah kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Kehilangan bangga terhadap Islam. Malah lebih bangga kepada agama di luar Islam. Lihat para pemuda, para pemudi, dari mulai pakaian, dari mulai hobi, ya dari mulai apa lagi? Gayanya mengikuti siapa? Orang-orang kafir. Sampai makan aja ngikutin orang kafir. Ya. Ini menunjukkan kita itu lemah. Tidak ada rasa cinta dengan Islam sehingga mudah terpengaruh. Muncul model pakaian baru dipakai oleh orang kafir, artis Korea. Tidak lama viral, diikuti oleh umat Islam. Nah ini muncul apa lagi? Kebiasaan dari orang kafir kita ikuti. Kita membeo kebiasaan orang kafir. Ini kita lemah. Sampai masalah makanan juga kita ikut-ikuti. Coba sekarang jenis makanan kan macam-macam ya. Namanya juga bikin bingung. Nama makanannya apa? Takoyako. Apa? Takoyaki. Makanan apa itu? Telur. Bilang aja telur ceplok gitu ya. Itu dari mana coba? Dari kafir. Tapi kita ikut-ikutan. Ya walaupun kalau itu dari yang halal, status hukumnya halal. Cuma tanpa sadar kita itu dibawa untuk mengikuti gaya-gaya orang kafir. Yang laki-laki dari pakaian, orang-orang Korea pakaiannya nyetrit. Tahu nyetrit? Nyetrit itu apa sih?
sempit-sempit. Nah, para bujangan-bujangan coba lihat, paling suka pakai celana pensil, nyetrit, masukin kakinya aja pakai bantuan kresek. Tahu kantong kresek kan? Saking sempitnya itu celana, nggak bisa kaki masuk kecuali pakai kantong kresek. Senengnya nyetrit ya, pahanya kelihatan, ya begitu. Sampai teman-teman kita yang sudah ngaji ikut-ikutan pakai celana-celana ketat. Kenapa? Ngikutin gaya orang kafir. Mana iman kita, mana kebanggaan kita dengan Islam yang Nabi ketika masih hidup melarang kita beribadah setelah subuh dan asar. Dalam rangka apa? Supaya tidak ikut-ikutan orang kafir. Yang wanitanya juga demikian. Ramai drakor ikut. Sampai santriwati anak-anak perempuan kita yang mondok pesantren kecanduan drama Korea. Drakor itu lebih bahaya daripada apa? Daripada corona. Drakor. Nah ini dipuja-puja pada orang kafir. Bajunya diikuti, gayanya diikuti, potong rambutnya pengen kayak orang kafir. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal syariat Islam ingin menjauhkan kita dari mengikuti gaya-gaya orang kafir. Ya, antum itu kalau ngikuti gaya orang kafir dapat pahala nggak sih? Coba saya tanya, yang suka pakai celana nyetrit, ya itu dapat pahala nggak kayak begitu? Hah? Oh, ikuti sunnah Pak Ustadz di atas mata kaki, lihat. Jadi orang kafir itu ngikutin sunnah. Gak ada. Justru kita dapat dosa karena mengikuti gaya-gaya orang kafir yang Nabi melarang dengan mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaumnya. Hati-hati ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti gaya-gaya orang kafir. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita malu pakai atribut Islam, malu. Kita lebih senang dengan gaya-gaya orang kafir. Jangan seperti itu. Kita itu orang muslim. Hadis yang kedua. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis ini menunjukkan keutamaan puasa sunnah di jalan Allah. Apa maksud puasa di jalan Allah? Ada dua penafsiran. Maksudnya adalah satu, penafsiran yang pertama, puasa sunnah saat sedang jihad, perang. Lagi perang dia tetap puasa. Ya. Lagi berperang dia tetap puasa. Maka dia wajahnya akan dijauhi dari api neraka. Penafsiran kedua, maksudnya adalah berpuasa ketika menjalankan ketaatan. Tidak hanya perang. Kita misalkan puasa ketika menuntut
ilmu. Ya. Maka wajah kita akan dijauhi dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini dua penafsiran tentang makna fi sabilillah. Terlepas dari penafsiran ini, maka hadis ini menunjukkan keutamaan kita menjalankan puasa saat berperang atau saat menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka, yaitu Allah jauhkan dari jilatan api neraka, bukan hanya wajahnya saja, tapi seluruh badannya. Wajahnya jauh, badannya dekat, mungkin nggak? Jadi sabda Nabi, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka, itu bukan cuma mukanya doang. Mukanya 70 tahun, badannya maju 1 hari gitu, enggak. Jadi maksudnya seluruh badannya. Karena kalau wajahnya jauh dari api neraka, badan kaki pasti ngikut jauh juga dari api neraka. Jangan pemahaman kita wajahnya doang, Pak Ustadz, emang bisa wajah lepas dari badan? Ya enggak, ya tetap seluruh badannya dijauhkan dari jilatan api neraka. Kenapa disebutkan wajah? Kenapa Nabi enggak bilang Allah akan jauhkan badannya? Disebutkan wajah karena wajah itu mewakili tubuh, bagian tubuh yang mulia, wajah. Makanya dalam Islam tidak boleh memukul wajah. Paham ya? Jadi maksud sabda Nabi dijauhkan, Allah akan menjauhkan wajahnya. Apa maksud wajahnya di sini? Seluruh tubuh, bukan cuma wajah mukanya saja. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ini penjelasannya. Kemudian apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Satu, keutamaan puasa di jalan Allah. Keutamaan puasa di jalan Allah. Ketika perang dia berpuasa karena dia menggabungkan dua rasa berat. Beratnya puasa, beratnya perang, jihad. Maka Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka. Bagaimana kalau puasa wajib? Lebih utama. Kalau puasa sunnah dijanjikan akan dijauhkan wajahnya dari api neraka, apalagi kita sedang puasa wajib. Contoh, Ramadan pergi perang. Ramadan kita pergi perang. Seperti kisah para sahabat perang apa? Perang Badar di saat Ramadan. Maka pahalanya lebih besar. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka dan mendapatkan keutamaan yang lain. Ini dengan syarat tidak memberatkan, tidak membuat lemah. Kalau malah membuat lemah sehingga musuh semakin mudah mengalahkan orang Islam, maka jangan puasa. Kalau memang membuat kita lemah. Jadi syarat puasa ketika perang tidak lemah. Kalau puasa ngangkat senjata jadi nggak kuat, jangan puasa. Lebih baik berbuka kemudian perang. Karena bagaimanapun juga perang lebih diutamakan untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan puasa sunnah. Keutamaan puasa sunnah bila dilakukan saat perang jihad, pahalanya sangat besar. Bahkan para sahabat menjaga puasa sunnah ini, tidak mau membatalkan bila mereka sedang melakukan
ketaatan, menuntut ilmu, umroh, ya, dan sebagainya. Asalkan dia kuat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini pahala puasa sunnah saja bisa menjauhkan badan kita dari api neraka. Bagaimana kalau puasa wajib? Hadis berikutnya, Babu Lailatul Qadri, bab tentang Lailah Al-Qadr, Lailatul Qadr. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'i al-awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'i al-awakhir. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan malam Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Beberapa sahabat Nabi diperlihatkan di dalam mimpinya malam Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya melihat mimpi-mimpi kalian itu sama, sepakat tentang Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Para sahabat Nabi diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpinya. Lailatul Qadar tersusun dari 2 kata. Yang pertama Lailah, yang artinya malam. Yang kedua Al-Qadar. Al-Qadar memiliki 2 makna. Makna yang pertama kemuliaan. Artinya apa yang pertama? Kemuliaan. Contoh kita bilang dalam bahasa Arab, fulan azimul qadr. Fulan azim al-qadr. Si A, si Anu azimul qadr. Kedudukannya mulia. Jadi qadr itu punya 2 makna, 1 kemuliaan. Makna yang kedua, makna qadar adalah takdir. Apa? Takdir. Maka kalau digabung, malam yang penuh dengan kemuliaan, karena pada malam itu ada penentuan takdir hamba selama 1 tahun. Nah, itu makna Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan, karena di malam itu ada penentuan takdir hamba, takdir manusia selama 1 tahun. Ini makna Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dibagikan, ditentukan perkara takdir-takdir hamba. Ya. Imam Qatadah mengatakan, yufrahu fiha amrus sanah ila sanah. Pada malam Lailatul Qadar ditentukan perkara manusia setahun menuju setahun berikutnya. Dari Ramadan sekarang menuju Ramadan tahun depan. Takdir kita ditentukan pada malam Lailatul Qadar.
Para sahabat Nabi diperlihatkan malam Lailatul Qadar di dalam mimpinya, ya di dalam mimpinya, maksudnya ketika tidur. Di dalam mimpi ketika tidur diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang mimpi bukan cuma satu sahabat, tapi rijalan, beberapa sahabat. Bisa ya? Mimpinya sama. Bisa nggak? Bisa. Kisah penentuan panggilan sholat dengan azan itu pun berdasarkan mimpi. Berdasarkan mimpi. Umar mimpi diajari kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu sampai akhir. Zaid bin Sabit mimpinya sama. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi, yang sebelumnya Nabi sudah mengajak musyawarah. Kita memanggil manusia sholat pakai apa ini? Ada yang usul pakai api. Jadi kalau api nyala, yang di sawah ngelihat ada api, oh sholat. Ditolak sama Nabi. Api jangan, itu ibadahnya Majusi. Ada yang usul lagi dengan lonceng. Jadi kalau tiba waktu sholat, lonceng berbunyi, yang di pasar semuanya ke masjid karena dengar lonceng. Nabi tolak, itu ibadahnya apa? Nasrani. Sampai Nabi bingung, tidak ketemu. Api ditolak, lonceng ditolak, ya, pukulan-pukulan ditolak. Akhirnya mimpilah Umar bin Khattab, mimpilah Zaid bin Sabit. Ketemu Nabi, mereka lapor, loh kok mimpi kamu sama? Oh ini berarti wahyu bahwa kita memanggil sholat dengan azan, ya, bukan dengan yang lain-lain. Nah dalam kasus ini para sahabat juga mimpinya sama. Diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. 7 hari terakhir berarti masuknya malam 23. Betul. Kalau genep bilangan Ramadan 30 hari, 7 hari terakhirnya hari apa? Hah? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Itu kalau ganjil ya. Kalau ganjil, kalau Ramadannya 29 hari, berarti 7 hari terakhir itu malam 23. Apabila bulan Ramadannya genep 30 hari, berarti 7 hari terakhir mulai dari kapan? Malam 24. Malam 24. Jadi antara malam 23, 24 dan seterusnya sampai akhir. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan pada kita Lailatul Qadar mungkin bisa terjadi pada bilangan genap 24, bisa. Tidak harus ganjil, ya. Maka terkadang kita teman-teman datang rame ke masjidnya malam apa? Malam ganjil tok. Ketika malam genap, santai di rumah aja. Enggak. Justru bisa terjadi di malam genap. Karena Nabi bilang cari 7 hari terakhir. 7 hari terakhir ada 24, ada 26, ada 28, ya. Mungkin itu bisa terjadi. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memuliakan sebagian kaum muslimin dengan mimpinya. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memuliakan sebagian kaum muslimin dengan mimpinya. Yang mimpinya ini bermanfaat bagi orang lain. Sahabat mimpi Lailatul Qadar. Kalau antum mimpi apa?
Mimpi malam pertama ya. Itu yang bujang-bujang. Ya. Sahabat mimpi Lailatul Qadar. Ini berarti Allah bisa memuliakan seseorang dengan apa? Dengan mimpi. Yang mimpi itu memberi manfaat kepada orang lain. Coba kalau sahabat tidak bermimpi, mungkin kita tidak tahu bahwa Lailatul Qadar itu disuruh kata Nabi cari 7 hari terakhir. Ya, ini. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya beramal dengan mimpi yang baik apabila dipastikan kebenarannya dan tidak menyelisihi syariat. Bolehnya beramal dengan mimpi yang baik apabila dipastikan kebenarannya dan tidak menyelisihi syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu kadang-kadang bisa jadi patokan. Kita amalkan, boleh. Kalau memang bisa ditunjukkan kebenarannya dan tidak menyalahi syariat. Apa maksudnya tidak menyalahi syariat? Kalau ada yang mimpi, saya mimpi ketiduran dekat makam Nabi. Tiba-tiba dalam mimpi tangannya Nabi keluar dari kuburan, nyalamin saya, memberikan wasiat, ya, agar fotokopi wasiatnya difotokopi 10 lembar, kalau enggak celaka. Itu bisa dipastikan kebohongannya dan tidak boleh dijadikan patokan dalam beramal. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan kebenarannya. Bagaimana mungkin kuburan Nabi yang sudah dilapis 3 lapis tembok beton tembus tangannya Rasul nyalamin kita lagi tidur? Ya, pasti dusta. Jadi mimpi yang baik itu bisa jadi patokan, iya, kalau benar dan tidak menyelisih syariat. Pesan-pesannya itu benar. Mimpi Lailatul Qadar tidak menyelisih syariat. Tapi kalau mimpi barang siapa yang tidak menyebarkan isi wasiat ini, dia akan terkena musibah, akan begini keluarganya, ada yang meninggal, itu tidak benar, menyelisihi syariat. Karena baik dan buruk bukan kita yang mengatur, tapi siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mimpi itu bisa dijadikan sebagai bahan patokan kalau memang baik benar. Karena mimpi yang baik itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Mimpi yang baik datangnya dari Allah. Mimpi buruk datangnya dari setan, ya. Ini. Dan perlu diperhatikan pula dalam masalah mimpi, dia tidak jadi sumber hukum, patokan hukum. Kalau dari mimpi yang salah itu tidak bisa jadi sumber hukum. Mimpi diajarin sholawat, mimpi didatangi malaikat Jibril, diajari satu agama baru, ini tidak boleh dijadikan patokan hukum karena mimpinya apa? Salah. Kalau para sahabat lain, mimpinya benar, diajarkan kalimat azan yang memang saat itu para sahabat belum menemukan cara manggil orang sholat seperti apa. Akhirnya ada yang mimpi. Ini benar. Namun ketika di zaman kita Nabi Muhammad sudah jadi nabi terakhir, tiba-tiba ada yang mimpi didatangi malaikat Jibril. Kamu itu jadi nabi ke-26. Allahu Akbar, ya. Kamu itu mimpi jadi nabi ke-26. Lah nabi itu sudah tutup. Dibenerin nggak mimpi kayak begini? Nggak usah digubris. Ya makin terkenal aja kalau kita gubris. Didatangi malaikat Jibril, saya diberi wahyu, padahal wahyu itu sudah terputus. Maka mimpi yang menyelisihi agama tidak bisa jadi patokan hukum.
Tidak boleh dijadikan sumber hukum. Ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengaku nabi, mengaku dibisiki dapat ini, dapat itu, padahal syariat Islam sudah lengkap. Nabi Muhammad sudah jadi nabi yang terakhir. Tidak boleh ada nabi-nabi setelahnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Dan dia tetap ada selama bulan Ramadan masih ada. Ini membantah ucapan sebagian orang Lailatul Qadar sudah tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran sudah tidak turun. Quran itu turunnya Lailatul Qadar. Kalau Qurannya tidak turun, maka tidak ada lagi Lailatul Qadar. Viral ya? Viral. Gimana ngebantahnya? Hadis ini, apa kata Nabi? Faman kana mutahariha falyataharaha fi sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir dari Ramadan. Kan jelas. Nggak ada Nabi bilang Lailatul Qadar itu cuma di zaman kita, karena tempat turunnya Quran. Kalau setelah itu nggak ada lagi Lailatul Qadar. Kata siapa? Nabi yang bilang barang siapa ingin cari Lailatul Qadar, carilah 7 hari terakhir. Ya, ini pemahaman yang sangat keliru bahwa Lailatul Qadar sudah stop karena Al-Quran tidak ada lagi yang turun. Ini pemahaman yang sangat keliru. Maka Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan masih ada, maka selama itu pula Lailatul Qadar masih ada. Dalam hadis Aisyah lebih jelas lagi. Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, tapi 10 hari terakhir. Maka anjuran mencari Lailatul Qadar itu di seluruh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari mulai malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 terus. Ya. Cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir semuanya. Tidak ada kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan carilah 7 hari terakhir. Hadis yang lain mengatakan carilah 10 hari terakhir. Tidak ada kontradiksi. Bagaimana kita gabungkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir? Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan iltamisuha fil asril awakhir fa in du'ufa ahadukum aw ajiza fala yaglibanna ala sab'il bawaki. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Kalau kalian lemah, tidak bisa 10 hari terakhir menghidupkan malam terus 10 hari, nggak bisa, lemah, maka jangan ketinggalan dari 7 hari terakhir. Nah, jadi kata Nabi, asalnya itu cari 10 hari terakhir. Kalau lemah, lemes, nggak kuat, jangan ketinggalan 7 hari terakhir. Kalau 7 hari lemes juga gimana? Lembur Pak Ustadz, sayang long shift, THR-nya kan lumayan. Apa? Dalam riwayat yang lain, lita siatin tabqa, lisa biatin tabqa, li khamisatin tabqa, lisa lisatin tabqa. Jangan ketinggalan 9 hari tersisa. Berarti dari mulai kapan kalau 9 hari tersisa? 20
2 masuk, ya kan? 9 hari tersisa. Tanggal misalkan Ramadan 29 hari. Sisa 9 hari terakhir jangan ditinggalin, berarti malam 22. Lisabi'atin tabqa, atau carilah Lailatul Qadar saat 7 hari tersisa dari bulan. 7 hari tersisa. Malam keberapa? Tadi 23 atau 24. Li khamisatin tabqa. Kalau nggak bisa juga 7 hari, 5 hari tersisa. Berapa? Malam keberapa ini 5 hari tersisa? Hah? 26, 27 ya? Apa 25, 26? Kalau tidak bisa 5 hari, lisatin tabqa, cari Lailatul Qadar 3 hari terakhir, yaitu pada malam 3 hari terakhir, 27, 28, 29. Nah itu, Allahu Akbar, sangat terbuka lebar bahwa Lailatul Qadar bisa. Dan betapa indahnya syariat Islam. Tidak memaksa kita harus stay. Harus mulai start malam 21. Karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Maka kata Nabi, yang tidak bisa 10 hari, 7 hari terakhir jangan dilewatin. 7 hari nggak bisa juga, 5 hari terakhir. 5 hari nggak bisa juga, 3 hari terakhir. Ambil cuti. Bisa ambil cuti 3 hari terakhir? Bisa ya? Lebaran di kalender hari apa? Kamis. Berarti ambil cutinya Senin, Selasa, Rabu. Wah pas itu. Tambah Sabtu Ahad libur kan? Nah dapat 7 hari terakhir. Tuh Sabtu Ahad. Betul kan? Sabtu Ahad. Mulai kapan kita? Minggu depan ya? Minggu depan. Ya, kalau mau dipotong gajinya nggak apa-apa, ambil cuti. Ini, jadi kaum muslimin dimakan Allah SWT, bahwa seorang mukmin hendaknya mencari Lailatul Qadar itu setiap malam. Setiap malam. Karena malam Lailatul Qadar itu semua malam bisa jadi ganjil. Betul nggak? Semua malam 10 hari terakhir itu bisa jadi ganjil. Dari mana? Melihat 29 dan 30-nya. 29 atau 30 kita kan nggak tahu ya. Karena masih melihat hilal. Mungkin nanti 29 hari Ramadan bisa 30 hari. Coba kalau hitung mundur Ramadan 30 hari. Yang tadinya ganjil jadi genep. Betul? Nah ini. Maka jangan patokannya saya malam 21, malam 23. Karena 10 hari itu bisa semuanya ganjil. Melihat akhir bulan yang belum tentu antara 29 atau 30. Paham sampai di sini? Antum paham mas? Paham ya? Nah itu. Tapi bila tidak mampu, sesuailah kemampuan. 9 hari, 10 hari, 9 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari. Saya malam takbiran Pak Ustadz. Malam takbiran ada Lailatul Qadar enggak? Tidak ada, karena dia sudah 1 Syawal. Besoknya kan sudah lebaran, enggak dihitung malam 30. Ya, dia sudah 1 Syawal. Enak kalau malam takbiran ya. Ada ketupat malam 31 nggak ada dalam kalender Hijriah. Hadis berikutnya, ada Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan pembahasan Lailatul Qadar, beliau mengatakan rahasianya Lailatul Qadar itu tidak ditentukan malam keberapa supaya manusia bersungguh-sungguh di setiap malam. Kalau Lailatul Qadar sudah dikabarkan malam 23, maka kata Imam Ibnu Qayyim, manusia akan sungguh-sungguhnya cuma malam 23 tok. Alhamdulillah, malam 23 dapat. Ya sholat malam, baca Quran, zikir. Besok santai, pindah tempat. Kemana? Ke mall. Ya, tidur. Karena sudah ditentuin malam 23, sungguh-sungguh. Ketika tidak malam 23, orang akan malas-malasan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, rahasianya malam Lailatul Qadar disembunyikan supaya manusia bersungguh-sungguh di seluruh malam-malam terakhir dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ya, hadis berikutnya. Nah, di sini akan disebutkan ciri Lailatul Qadar. Jam berapa kita? Sampai azan maghrib? Jam 5.45 sama tanya jawab. Selesai 45. Baik. Selesai jam 5.45. 15 menit lagi ya. Sabar. Kalau di Cikarang Barat sudah buka puasa. Ya. Coba pergi ke sana. Sampai udah buka. Belum kena macet. Ya, baik. Perhatikan hadis berikutnya, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan. Fa'takafa 'aman hatta idza kanat lailatul 21 wa hiya lailatul lati yakhruju min sabihatiha min itikafihi qala man i'takafa ma'i falya'takifil asra al awakhir faqad uritu hadhihi lailah thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil ashril awakhir wal tamisuha fi kulli witrin famataratis sama'u tilka laylah wa kana al masjidu ala arishin fawaqafa al masjidu fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma'i wa tini min subhi 21. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan, yaitu malam 11 Ramadan sampai 10 hari pertengahan sampai 19-20. Nabi itikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Maka beliau pada tahun itu itikaf sebulan penuh. Pada tahun itu beliau itikaf sebulan penuh. Awal, tengah, akhir. Sampai ketika tiba malam ke-21. Yaitu malam yang Nabi pagi harinya keluar dari itikaf. Beliau kan masuk malam ke-11. Tanggal 20 Ramadan pagi Nabi keluar pulang. Beliau berkata kepada para sahabat ketika sudah keluar dari tempat itikaf, barang siapa yang tadi itikaf sama saya, maka hendaknya dia lanjutkan itikaf 10 hari terakhir. Sungguh saya diperlihatkan malam Lailatul Qadar
tapi saya dilupakan malam itu, tanggalnya. Jadi Nabi itu sudah mimpi diperlihatkan Lailatul Qadar, cuma saya dilupakan. Sungguh saya melihat diri saya di malam Lailatul Qadar sujud di atas air dan tanah. Maksudnya tanah yang basah. Di pagi harinya. Sungguh malam Lailatul Qadar itu saya sujud di tanah yang basah. Maka carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir, dan carilah di setiap hari yang ganjil. Maka ketika Nabi pagi tanggal 20 pagi-pagi bilang seperti itu. Yang itikaf sama saya tadi di pertengahan lanjutin itikaf. Karena saya diperlihatkan Lailatul Qadar, saya itu sujud di atas tanah yang basah. Maka pada malam 21 turun hujan. Allahu Akbar. Turun hujan. Pada malam itu turun hujan. Dan masjid Nabi dibuat dari atapnya bukan pelapon sepandek, bukan. Tapi dari pelepah kurma. Yang namanya kurma, daun-daun. Kalau turun hujan tembus nggak? Tembus, ya. Maka air masjid pun menjadi basah. Dan saya melihat Rasulullah ada bekas air tanah yang nempel di keningnya pada pagi hari Ramadan ke-21. Ya. Jadi pada malam itu betul-betul hujan. Nabi di sholat subuh tanggal 21 Ramadan, keningnya itu nempel tanah pasir yang basah karena hujan. Berarti malam itu Lailatul Qadar malam ke-21. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bolehnya itikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Itu malam ke-11 sampai malam ke berapa? 19, malam ke-20. Boleh, ya. Namun yang lebih ditekankan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, semangat Nabi SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Semangat Nabi Muhammad SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sampai beliau bela-belain setiap malam itikaf. 10 hari pertama gak ada, 10 hari pertengahan gak ada. Akhirnya Nabi mimpi, diperlihatkan Lailatul Qadar, malamnya itu tanah basah. Malamnya itu tanah basah. Jadi kadang-kadang ikhwan itu jangan beranggapan, weh hujan, oh enak di rumah, gak mungkin Lailatul Qadar katanya. Enggak, ini kejadian di zaman Nabi, justru Lailatul Qadar itu turun hujan. Sampai keningnya Nabi nempel pasirnya, ya, karena padang pasir kan, basah nempel. Ya ini. Jadi kalau turun hujan justru antum ke masjid, jangan kelonan sama istri. Kenapa? Oh, tanda ini Lailatul Qadar. Izin ya dek, ngapain? Itikaf. Wah, kan keren gitu ya. Nah, ini. Baik. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, semangat para sahabat untuk mengisi waktu dengan ketaatan dan ibadah. Semangat para sahabat untuk mengisi waktu dengan ketaatan dan ibadah. Mereka mencontoh Nabi itikaf, ikut itikaf. Padahal masih 10 hari pertama Ramadan. Nabi itikaf di 10 hari pertengahan, sahabat ikut lagi. Jadi waktu-waktu mereka itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat dan taat. Ramadan kita sudahkah seperti itu?
Kadang-kadang kita habis waktunya. Ngapain? Nonton sinetron. Wah. Ikatan apa namanya? Ikatan gelang ya. Kadang-kadang waktu kita habis mancing. Mancing dari pagi pulang jam 5 sore. Ya Allah. Dapat pulang cuma bawa 2 ekor. Rugi. Kita ke pasar 5 menit 10 ekor bisa dapat asal punya uang. Betul? Ngapain dari jam 7 pagi jam 5 sore cuma dapat 2 ekor? Pergi ke pasar mau cari apa? Tongkol, bandeng, ada banyak. Habis waktu kita. Yang lain habis ngapain? Jalan-jalan. Ngabuburit. Nah kalau ngabuburit kita begini kan enak sambil dengerin hadis Nabi. Oh Nabi ternyata pernah sholat Lailatul Qadar, tanah nempel di kening, jadi rumah bocor ya biasa. Ya, nah ini kan enak. Tapi kita habis waktunya dengan ngabuburit. Ngabuburitnya di mana? Pinggir danau. Sampai maghrib bawa anak-anak, bawa bayi dinyamukin. Ya, nggak ada manfaatnya. Ada lagi yang habis hari-hari Ramadannya tidur. Tidur terus. Dari pagi bangun jam 5. Jam 5 cari takjilan. Ya, gak ada, habis waktunya. Para sahabat dari mulai 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir mereka isi dengan apa? Ketaatan, dengan ibadah. Ustaz, ya. Saya nyari nafkahnya gimana? Jualan saya nasi goreng. Nasi goreng itu jualan kalau siang nggak laku Pak Ustaz. Lakunya apa? Malam. Gimana ini memanfaatkan Ramadan antara jualan atau ibadah? Maka dipasang pengumuman di depan gerobak. Malam-malam berikut libur. 21, 23 ya boleh. Ya sempatkan diri walaupun kita sedang berjualan, tapi jangan lupa untuk beribadah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena beliau mengatakan carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, pada 7 hari terakhir. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Bagaimana lagi dengan orang yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Ya, nah ini sangat mustahil karena Nabi saja tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW mungkin untuk lupa. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi aku dibuat lupa. Jadi yang namanya Rasul lupa itu wajar, apalagi manusia. Ya. Baik, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Selanjutnya kami buka interaktif tanya jawab, tinggal 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Saat orang tua sudah meninggal, keluarga orang tua seperti kakak adik orang tua mengadakan tradisi 7 hari, 40 hari, 100 hari mendirikan bangunan di atas kuburan orang tua. Kami anak-anaknya sudah berusaha menjelaskan dan menasihati dengan lembut dan baik, tapi tetap kekeh dan justru kami anak-anaknya dimarahin dan dijauhi. Pertanyaannya, apakah kami sebagai anaknya tetap berdosa karena tidak bisa mencegah tradisi tersebut? Yang kedua, apakah orang tua kita yang sudah meninggal akan menerima dampak dosa dari perbuatan pengaruh syariat? Yang pertama, kalau kita sebagai anak sudah mengingatkan tapi kita kalah dengan paman, karena yang nyuruh bikin tradisi 7 hari itu kakak adik orang tua, berarti paman kita kan. Ibu kita, orang tua kita punya kakak, punya adik, paman, bude, bule. Kita sebagai anak mencegah, bude, pak de, nggak usah lah bikin tahlilan,
Tapi Pak D-nya bilang bikin tahlilan. Gak usahlah disemen kuburannya, gak usah dibangun, dibuat kayak rumah. Paman Pak D bikin kuburan, dibangun. Apakah anaknya dosa? Kalau kita sudah menyampaikan maka kita tidak dosa. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Perkara diterima atau tidak itu hidayah dari Allah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Rasul kecuali menyampaikan saja. Apakah orang kita yang sudah meninggal dapat dampak dosanya dari perbuatan tersebut? Kalau orang tua kita wasiat maka dapat dosa. Sebelum meninggal orang tua kita wasiat. Kalau saya meninggal, satu, bangunkan kuburan saya bagaikan musola. Dua, adakan acara peringatan 3, 7, 40, 100. Dosa karena wasiat orang tua. Namun kalau orang tua tidak wasiat, kemudian saudara-saudaranya yang bikin acara, maka orang tua tidak terkena dosanya. Karena Allah berfirman, wa alla taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah dosa manusia itu bisa dilimpahkan kepada yang lain. Apakah itikaf harus di masjid yang menggelar itikaf atau di musola itu bisa buat itikaf? Para ulama mengatakan masjid atau musola yang bisa dipakai itikaf yang ada sholat Jumatnya. Bukan perkara yang menggelar itikaf atau tidak. Kalau masjid itu ada sholat Jumatnya, boleh itikaf di sana, walaupun panitia tidak menyelenggarakan itikaf. Kenapa kita cari masjid yang ada Jumatannya? Supaya yang itikaf tidak repot-repot keluar cari masjid cuma untuk Jumatan. Paham? Antum itikaf nih di musola, gak ada Jumatan. Begitu hari Jumat, mau gak mau orang yang itikaf kan harus sholat Jumat. Kita keluar. Sementara itikaf itu dilarang keluar karena termasuk pembatal itikaf apa? Keluar dari tempat itikaf. Maka carilah masjid yang ada sholat Jumat sekalipun dia tidak membuka itikaf. Kita izin, Pak saya izin tinggal di sini 10 malam. Ya tidurnya seadanya di dalam masjid. Boleh. Makan minumnya gimana nanti dek? Siapa? Nanti ada keluarga saya yang ngantar. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Walaupun dia tidak membuka itikaf. Yang penting ada sholat Jumat. Ustadz, pemerintah melarang mudik dengan memperpanjang waktunya, tetapi mudik masih bisa dilakukan. Apakah jika kita tetap mudik termasuk tidak taat dengan pemerintah? Larangan mudik itu 6 sampai 17 Mei. 22 sampai 26 ya, 22 ke 6, 22 April sampai ke 5 Mei itu bukan larangan mudik, pengetatan. Masih boleh mudik, cuma ketat. Transportasi umum masih dibuka, pesawat masih ada yang terbang, mobil, bis masih jalan, kereta masih jalan, cuma ketat. Maka antum itu kalau baca berita dicerna dulu, jangan main asal masuk. 22 sampai 26 larangan mudik, enggak. 22 sampai 5 Mei pengetatan, boleh jalan cuma ketat. 1 swab 1 kali 24 jam. Yang tadinya 3 kali 24 jam sekarang nggak bisa. Harus 1 kali 24 jam. Sekarang tes, besok harus sudah jalan, terbang, naik pesawat. Masih boleh, cuma ketat. Tanggal 6 sampai 17 itu betul-betul nggak boleh. Pesawat disuruh stop, nggak boleh operasi. Kereta stop, itu baru larangan. Maka kalau yang sekarang berangkat sebelum tanggal 6 tidak terkena larangan. Begitupun yang di atas 17 itu bukan larangan tapi pengetatan. Nah, supaya tidak ada eksodus besar-besaran. Ini tidak melanggar aturan pemerintah karena pengetatan.
pengetatan. Bedain ya, larangan dengan pengetatan. Pengetatan masih boleh, cuma syaratnya ketat. Banyak nih mimbar yang mengatakan bahwa ulama membagi orang yang puasa menjadi 3 golongan. 1, golongan puasa orang awam. 2 dan 3 seterusnya. Apa ini benar Ustadz? Ya, ini hanya pembagian berdasarkan perkataan para ulama. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus yaitu bukan cuma menahan makan minum, tapi menahan hawa nafsu. Kalau orang awam hanya menahan makan minum. Bagaimana hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan ketika dia makan minum pamer kepada orang yang berpuasa? Apakah termasuk dosa besar? Apa alasannya dia tidak berpuasa? Kalau sengaja tidak puasa padahal wajib puasa, dosa besar. Nanti dia akan digantung kakinya ke atas, kepala di bawah, ininya ditusuk sampai mengeluarkan darah. Itu balasan bagi yang berbuka puasa sengaja di bulan Ramadan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.